Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mau sapa shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Kita sungguh bersyukur buat kasih Tuhan. Satu hal yang kita percaya bahwa di hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya yang di tempat ini maupun yang di rumah. Saya mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita mau satukan hati kita. Haleluya Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa keberadaan kami hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua hanya karena anugerah-Mu, kebaikan Tuhan yang boleh Engkau terus berikan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Hari ini Tuhan kami datang dari tempat kami masing-masing dengan satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau rasakan Roh Kudus, kami mau rasakan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hidup kami, setiap hati kami Tuhan kuasai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami tolak tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Yes. Angkat suara. Amin Tuhan. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Amin Tuhan. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara kami Tuhan. Amin Yesus. Terimalah pujian kami Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Sama-sama kita katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin Tuhan. Perbuatan-Mu
berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala pujian ini Tuhan kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin Yesus. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Dengan iman kami katakan pujian ini Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin Yesus. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada seperti tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Kita siap memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita, dengan sorak-sorai kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Dengan semangat, dengan senyuman kita mau tinggikan nama Allah kita, amin. Haleluya, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
iblis tak buat, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, 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 nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu kami persilakan untuk balik kembali duduk. Saat ini kita akan sebentar mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau lebih menyiapkan hati kita untuk inti hari ini. Kita mau dengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami supaya kami siap disirami oleh firman-Mu. Kami siap bertumbuh melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kaulah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang selalu menyatakan kebaikan-Mu, Bapa yang selalu memberikan kasih-Mu, yang tidak pernah berkesudahan rahmat-Mu, selalu baru dalam kehidupan kami, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, di mana kami dapat bersatu hati dengan semua orang percaya, anak-anak-Mu, bersatu hati memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, dan membawa hati kami untuk mau ditabur oleh benih firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh-Mu ada pada saat ini, beracara pada saat ini. Kuasa Roh-Mu dinyatakan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu, Engkau urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Biarlah hanya perkataan yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Perkataan yang berasal dari hikmat-Mu Tuhan, bukan hasil pemikiran dari hikmat duniawi ini Tuhan, yang akan hamba-Mu nyatakan kepada jemaat-jemaat-Mu. Kami mau Tuhan, kesempatan ini, kesempatan kami mendengarkan apa yang Engkau kehendaki Tuhan, lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu Tuhan berkuasa atas kami. Celikkan mata hati kami Tuhan, bukakan telinga kami Tuhan, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu atas kami yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi hanya bergantung pada kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur kita dapat kembali lagi bertemu lewat kebaktian ibadah yang kedua yang disiarkan secara online, baik lewat YouTube maupun lewat Facebook Gereja Betel Indonesia Ensemble Melbourne. Sukacita surga kiranya melimpah dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun banyak hal yang tidak baik terjadi di sekitar kita, atau mungkin di dalam kehidupan kita pada saat ini, tapi biarlah itu tidak menghalangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak menghalangi kita untuk menikmati kasih setianya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini juga kita membawa hati kita, hati yang mau untuk ditabur oleh benih firman Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti akan ada buah yang akan terpancar, yang akan dihasilkan karena iman kita di dalam Yesus. Bapak Ibu, mari pada kesempatan ini saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 31 sampai dengan 33. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai 33. Kita berdiri menghormati firman Tuhan, dan biarlah dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan kita perkatakan firman Tuhan ini. Yohanes 16 ayat 31 sampai dengan 33. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku.
seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Baiklah, kita semua yang percaya akan firman yang baru saja kita baca ini, kita perkatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada kesempatan ini akan saya beri judul Sahabat Kristus yang berkemenangan. Sebagai background, sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulik ayat 31, 32, dan 33. Pasal 16 ini adalah bagian akhir atau penutup dari pengajaran Yesus pada malam perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-muridnya. Sebelum ia ditangkap dan disiksa dan disalibkan. Kita bisa baca, dan saya encourage Bapak Ibu sekalian untuk kalau bisa dalam waktu senggangnya baca mulai dari pasal yang ke-13. Nah, di pasal yang ke-13 ini ditulis bahwa sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini dan kembali kepada Bapa. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengasihi orang-orang kepunyaannya. Pada saat itu dalam konteks murid, dan itu juga berlaku bagi kita. Kita adalah kepunyaannya. Yesus mengasihi orang-orang kepunyaannya yang ada di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan Tuhan Yesus pada saat itu benar-benar menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh, dalam arti tidak mau buang-buang kesempatan. Selagi Yesus masih bersama-sama dengan mereka, ia memberikan suatu teladan kepada para murid supaya mereka juga berbuat sama seperti yang telah Yesus perbuat kepada mereka di dalam kehidupan pelayanannya mereka. Pada saat itu juga Yesus menyampaikan hal-hal yang akan terjadi kepada para murid. Dimulai dari pengkhianatan yang akan dialami Yesus, dan sebentar lagi Yesus tidak akan bersama dengan para murid lagi. Saat itu Yesus mengatakan pada mereka sebelum hal itu terjadi. Kenapa? Supaya pada saat hal itu terjadi, hal yang diperkatakan Yesus itu terjadi, para murid percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di pasal yang ke-14, Yesus meneguhkan hati para murid supaya tidak gelisah dan gentar karena untuk sementara Yesus pergi kepada Bapa. Dan Yesus akan datang kembali, itu janjinya. Kemana Yesus pergi, sebenarnya para murid tahu jalan ke situ. Karena Yesus menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus juga menegaskan bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Yang menunjukkan suatu kesatuan, suatu keunitian antara Yesus dan Bapa. Yesus juga menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan akan mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Dan di pasal ke-15 Yesus mengingatkan para murid dan juga kita semua bahwa di luar Dia kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita akan berbuah banyak. Dan apa saja yang kita minta di dalam namanya, Tuhan akan berikan.
apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Asalkan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yesus telah mengasihi kita, maka dari itu Yesus menginginkan kita. Yesus memerintah kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di sini Yesus memanggil kita sahabat. Karena Yesus telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah Yesus dengar dari Bapa. Kemudian Yesus juga menyampaikan kepada para murid tentang hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang penganiayaan yang akan mereka alami. Di dalam Yohanes 15 ayat 18-21, di situ Yesus mengatakan, dunia itu membenci aku, maka dari itu kamu itu akan dibenci juga oleh dunia. Karena apa? Karena kita, para muridnya, itu bukan berasal dari dunia ini. Kita dipilih oleh Tuhan. Seorang hamba itu gak akan lebih daripada tuannya. Kalau misalkan tuannya itu mengalami penganiayaan, bukan suatu hal yang mengejutkan kalau misalkan hambanya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dan Yesus juga meneguhkan para murid di Yohanes 15 ayat 26-27. Meneguhkan bahwa akan ada penolong. Setelah Yesus pergi, akan datang Roh penolong, yaitu Roh Kudus, diutus oleh Bapa untuk menjaga kita, untuk mengingatkan kita, untuk membimbing kita. Nah, masuk ke pasal yang ke-16, kembali Yesus menegaskan murid-muridnya tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi karena pergaulan mereka dengan Kristus. Di mana siapapun yang mengikuti Yesus, siapapun yang berkata kalau kamu adalah muridnya Yesus, kamu akan dianiaya. Dan kembali lagi Yesus menegaskan bagaimana Roh Kudus akan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan para murid untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penasehat di dalam kesesakan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mau ajak Bapak Ibu nih, kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi di ayat 31, 32, dan 33. Dan kita bisa melihat, atau maksud saya mengidentifikasi apa yang menjadi pesan Tuhan yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Kembali ya, kita mau baca pasal 16 ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Pertanyaannya, percaya tentang apa? Bapak Ibu, pertanyaan ini menantang loh. Dan kalau misalkan kita mau baca dalam bahasa Inggrisnya ya, di sini tuh nyata nih, pernyataan adalah sebuah pertanyaan sarkasme yang lembut, diperkatakan Tuhan itu lembut, tapi nusuk gitu. Kayak, oh Anda mengerti gitu kan? Atau mungkin kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, yakin kamu ngerti gitu kan ya. Bapak Ibu, ayat ini adalah respon Yesus untuk statement yang deklarasikan atau yang dinyatakan para murid di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 29 dan 30. Sama-sama kita baca. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Yakin Anda mengerti? Itu pertanyaan dari Tuhan. Banyak ajaran Yesus yang tidak dapat dipahami oleh para murid sepenuhnya. Sampai setelah kebangkitannya terjadi, dan itu semua tidak bisa akan
didapati, maksudnya pemahaman yang penuh tentang perkataan Yesus itu tidak akan didapati kalau misalkan bukan dengan bantuan Roh Kudus. Pada saat Yesus mulai berjanji bahwa dia akan mulai berbicara dengan jelas dan langsung kepada para pengikutnya, para murid itu berasumsi bahwa mereka itu telah diberi kejelasan rohani yang diprediksi oleh Yesus. Di sini Bapak Ibu, para murid itu terlalu percaya diri, atau bahasa Inggrisnya itu overconfident. Padahal mereka sebenarnya belum mengerti. Karena mereka apa? Mereka memahaminya itu dengan cara mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri. Bukan berarti di sini iman mereka itu kepada Yesus itu nggak ada. No, bukan itu. Tetapi pada saat Tuhan berkata, yakin kamu mengerti. Pada saat itu Tuhan tahu iman mereka belum matang. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Padahal sebelumnya di dalam percakapan yang sama, maksudnya di dalam juga occasion atau kesempatan yang sama pada malam perjamuan terakhir itu, Yesus itu sudah menegur salah satu murid. Pasti Bapak Ibu tahu, Petrus. Petrus itu kan suka overconfident. Dia tuh orangnya reaktif. Petrus itu dengan angkuh menyatakan bahwa dia akan mengikuti Kristus kemana aja, bahkan sampai ke kematiannya sendiri. Tapi kenyataannya apa? Pada saat itu, pada saat Petrus berkata, aku akan mengikuti engkau, sampai engkau mati pun aku akan mengikuti engkau. Petrus dikoreksi dengan tajam oleh Yesus. Dan Yesus berkata, Petrus, kamu tidak akan setia sama aku. Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, semasa saya sekolah nih ya, saya tuh sering loh pura-pura ngerti ketika ditanya oleh guru, apalagi di depan teman-teman saya. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya malu, saya gengsi. Kalau teman-teman saya itu tahu kalau saya nggak mengerti gitu loh. Jadi saya sok-sokan gitu Bapak Ibu. Oh ya ngerti. Gurunya ngomong apa, oh iya ngangguk aja gitu. Padahal sebenarnya nggak ngerti. Padahal ya kalau kita pikir-pikir, malunya itu akan nambah lagi loh. Kalau misalkan pas saya itu diminta sama guru saya, ya udah kamu maju, coba kamu jawab pertanyaan ini. Mungkin kalau ada soal matematika gitu, coba kamu jawab soal ini, tulis jawabannya di depan. Ya karena saya bohong, saya malu, saya gengsi, awalnya saya bilang ngerti, saya maju aja. Tapi jawaban yang saya tulis salah. Nah terus gurunya nanya dong balik ke saya. Katanya tadi kamu ngerti, yakin kamu ngerti? Bapak Ibu, semakin dewasa pengertian yang lebih lagi dibukakan oleh Tuhan bagi saya. Lebih baik jujur Bapak Ibu daripada malu dengan diri sendiri dan malu di hadapan orang lain. Di seminar online yang saya ikuti itu saya melihat loh Bapak Ibu, banyak banget guru-guru yang cukup dikenal di kalangan sekolah tinggi teologi yang juga ikut berpartisipasi dan mendengarkan pembelajaran yang disampaikan. Mereka aja yang sudah memiliki gelar doktor atau profesor masih mau dengan kerendahan hati belajar dan diajar loh. Mereka mau belajar dan diajar terus, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Apalagi kita bukan doktor teologi ya. Pertanyaannya bagi kita,
Seberapa sering nih kita secara sadar maupun tidak sadar berpikir bahwa iman yang kita punya sekarang itu sudah cukup. Kita sudah melayani Tuhan, wah pokoknya sibuk dari Senin sampai Senin lagi. Ada aja terus kegiatannya, kegiatan pelayanan. Sampai akhirnya, udahlah capek, maksudnya nggak punya waktu gitu. Dan kayaknya saya mah sudah mengerti, saya sudah paham Tuhan, saya sudah mengerti Tuhan. Nggak mau diajar, nggak mau diingatkan oleh Roh Kudus dengan dalih, firman Tuhan itu sudah pernah saya dengar kok. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk jangan pernah berkata cukup dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan, biarlah kita mengesampingkan semua pengertian yang sudah ada. Dan biarlah kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga bukan pengertian kita sendiri, tetapi hanya pewahyuan Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Dan kita mendapatkan sukacita dan kekuatan baru dalam firman-Nya terus-menerus. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut di ayat yang ke-32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus berkata kepada para murid, kamu itu bakal ninggalin aku loh. Dan itu bisa kita lihat dalam rangkaian peristiwa penangkapan, pengadilan, dan juga penyaliban Yesus. Yesus tahu para murid itu akan gagal memahami apa yang akan terjadi meskipun sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Dan pernyataan para murid di ayat 29 dan 30 yang tadi kita baca itu akan dibuktikan setelah perjamuan terakhir ini selesai. Di Injil lain juga mencatat perkataan Yesus. Kalau kita buka sama-sama Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang. Tergoncang apa? Tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Perkataan yang sama bisa Bapak Ibu baca di Markus pasal 14 ayat 27. Sama. Nah, di sini ungkapan atau pernyataan yang dicatat dalam Matius dan Markus lebih jelas menyiratkan nubuatan dalam Zakaria 13 ayat 7. Yang mana di situ merujuk pada domba yang tercerai-berai dari gembalanya. Karena apa? Karena gembalanya itu akan dibunuh. Ayo Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Yuk kita buka Zakaria 13 ayat 7. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nubuatan firman Tuhan tergenapi, di mana Tuhan Yesus yang adalah gembala yang agung, dia dibunuh karena dunia membenci Yesus. Ketika krisis tiba, maksud saya di sini krisis adalah masa-masa penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus pada saat itu meninggalkan Yesus dan lari. Mereka ketakutan.
Dan Bapak Ibu, Yesus dibiarkan sendiri itu juga adalah nubuatan oleh Nabi Yesaya. Di Yesaya 63 ayat 5. Dan ini juga tergenapi. Para murid itu tercerai-berai dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka kembali ke kehidupan mereka sebelum mereka bertemu Yesus. Di situ ada keraguan, di situ ada kekecewaan, ada ketakutan. Dan kalau misalkan mereka mau memilih, mereka gak mau ada sangkut pautnya dengan Yesus sama sekali. Namun Bapak Ibu, meskipun para murid meninggalkan Yesus, Yesus menegaskan kembali bahwa dia tidak sendirian. Karena apa? Karena Bapa masih bersamanya. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya bagi kita, kenapa Yesus sangat yakin akan hal itu? Kenapa Yesus yakin kalau misalkan Bapa masih bersamanya? Saya mau ajak Bapak Ibu kembali. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29 berkata seperti ini. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hubungannya dengan Allah Bapa, hubungan Yesus dengan Allah Bapa, itulah yang menjadi landasan iman Yesus selama kesukaran yang dihadapi. Seringkali nih kita dihadapkan pada masalah atau situasi yang tidak nyaman bagi kedagingan kita karena status kita sebagai anak Tuhan. Terkadang mungkin saking beratnya kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita tergoda, bisa tergoda untuk berandai-andai memiliki kehidupan yang kelihatannya lebih baik di luar Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang saya dapat di ayat ini Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, Tuhan tahu kita itu akan sering jatuh dan gagal. Tapi apa Tuhan? Tapi apa Bapak Ibu? Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih mau memberikan teladan bagi kita untuk menyadari dengan siapa nih kita memiliki hubungan. Dan kembali fokus kepada tujuan yang ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya, terlepas dari semua kesusahan yang ada. Haleluya Bapak Ibu. Di ayat yang terakhir, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera dalam aku. Bukan dalam hal-hal yang lain, tetapi di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, kata-kata Kristus di sini yang tercatat di sini adalah perkataan yang paling lengkap. Paling lengkap pokoknya. Kenapa saya bilang lengkap? Karena di dalam pernyataan Yesus ini ada pengajaran bagi para muridnya, pengajaran bagi kita. Ada pengingat akan apa yang sudah terjadi. Ada peringatan akan apa yang akan terjadi. Dan juga ada dorongan atau penyemangat bagi kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu, menjadi seorang Kristen itu tidak menjamin kehidupan yang mudah. Tapi menjadi seorang Kristen akan membuat kita menjadi pribadi yang
berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan dalam menjalani kesulitan itu, kesusahan itu, dalam menjalani hidup yang tidak mudah. Dulu teman saya nih ngomong ke saya, kalau dulu zamannya Friendster ya, masih ada, maksudnya zaman masih saya muda lah. Dulu sosial medianya Facebook tuh nggak ada, TikTok nggak ada, Instagram nggak ada. Dulu Friendster, zaman saya kuliah. Ini zaman kasih testimoni gitu ke teman gitu kan. Dan di situ dia tuh nulis seperti ini. Oh, Kristania ini kayaknya hidupnya lempeng-lempeng aja deh. Kok kayaknya nggak pernah kesusahan gitu. Pas saya baca testimoninya, besokannya saya ketemu dia, saya bilang, jangan gitu dong. Emangnya gue kayaknya hidupnya enak-enak amat ya, gitu kan. Tapi di situ Bapak Ibu, orang lain itu tuh bisa melihat perbedaan kita. Kenapa? Karena ada sukacita Kristus. Saya bilang, kesusahan kamu sama kesusahan saya itu sama. Karena apa? Ya karena Tuhan Yesus aja bilang, menjadi seorang Kristen itu gak menjamin kehidupan akan lebih mudah. Lebih parah mungkin iya, lebih susah mungkin iya. Kalau kita buka sama-sama ya, Yohanes 16, pasal 16, di pasal yang sama ayat 1-4, kita baca sama-sama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Di situ Yesus memperjelas bahwa saat mengikuti Dia bukan suatu hal yang mengejutkan kalau misalkan kita bisa mengalami penganiayaan karena namanya. Beberapa kali selama perjamuan terakhir, Yesus telah menunjukkan dengan sengaja loh, bukan dengan tidak sengaja. Ada tujuannya Yesus menunjukkan, menyatakan, memberitahukan kepada mereka. Yesus dengan sengaja memberikan peringatan. Tujuan eksplisitnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah suatu dorongan, suatu semangat gitu, supaya hati mereka tuh gak gentar, supaya hati mereka tuh tidak takut. Jadi daripada bereaksi dalam ketakutan atau kebingungan, kita nih para muridnya Yesus, yang kita katakan sahabatnya Yesus, kita harus menyadari bahwa pengalaman mengalami penganiayaan adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Perkataan Kristus yang menjelaskan bahwa masa-masa sulit akan datang seharusnya meyakinkan kita, orang percaya, bahwa situasi penganiayaan ini tidak mengejutkan. Apalagi bagi Tuhan. Tuhan tahu semuanya akan terjadi, makanya kita dikasih tahu supaya kitanya nggak terkejut. Kalau misalkan saya mungkin bisa kasih analogi seperti ini, kita nonton nih film action lah gitu misalkan. Kalau misalkan kita belum tahu akhirnya kan, emosi kita nih bisa terbawa ya kan. Emosi kita nih bisa terbawa. Wah, mungkin ada nangis, atau mungkin ada nggak tahu lah, sakit hati, kecewa. Pokoknya emosi kita bisa terbawa pada saat membaca film itu, menonton film itu. Tapi kalau misalkan nih kita udah tahu endingnya seperti apa, pada saat kita nonton film itu yang kedua, ketiga kali, emosi kita nggak akan guncang gitu, nggak akan keikutan, nggak akan terbawa.
Emosi kita tuh akan stabil. Karena apa? Karena kita udah tahu endingnya akan seperti apa. Sama halnya dengan ini. Nanti tuh kita bakal tahu loh endingnya seperti apa. Tuhan udah kasih tahu. Tuhan akan kasih tahu kepada para murid-muridnya. Tuhan bilang apa? In the world you will have tribulation. Akan ada penganiayaan, akan datang masa-masa sulit. Suatu hal yang negatif. Tapi terus gitu Tuhan bilang, tetapi ada konotasi nih di sini. Ada sesuatu yang berlawanan di sini akan Tuhan perkatakan. Be of good cheer. I have overcome the world. Sebelumnya Tuhan bilang, you may have peace. Wow, luar biasa. Damai yang dibicarakan Yesus di sini bukanlah kenyamanan duniawi atau bahkan kebahagiaan. Di sini adalah damai yang penuh. Kalau misalkan di Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, marilah kamu hai yang berbeban berat. Matius 11 ya, kita buka sama-sama ya Bapak Ibu. Matius 11. Di sini janji Tuhan nyata. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Peace itu Tuhan. Peace itu dari Tuhan. Peace yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab apa? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada confidence di dalam damainya Tuhan. Ada confidence pada saat kita bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu. Ada confidence yang dialami, full confidence. Kita nggak over confidence ya di sini, tapi full confidence, the perfect rest yang dialami orang percaya pada saat kita mengesampingkan kecemasan kita dan kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan dan kita mempercayai Dia untuk berkuasa, untuk beracara dan berdaulat dalam kehidupan kita, dan Dia mengerjakan segala sesuatu yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu. Sebagai penutup Bapak Ibu, kalau misalkan kita ada di posisi para murid-murid saat itu, murid-murid yang mendengarkan Yesus pada saat itu tidak memiliki perspektif yang penuh. Mereka tidak mengerti. Susah buat mereka untuk mengerti. Makanya Tuhan berkata, yakin kamu mengerti? Do you know believe? Pada saat Tuhan ditangkap, disiksa, disalibkan, dan sampai akhirnya Dia bangkit. Dalam period itu, saya yakin para murid dipenuhi kesedihan, dipenuhi ketakutan, dan keraguan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Mereka akan bertanya-tanya, apakah aku selama ini mengikuti orang yang salah? Jadi selama ini aku ngapain ya? Kok ngikutin orang ini? Tapi kok kenyataannya akhirnya dia mati juga. Padahal di sini Yesus berulang-ulang kali menegaskan hal-hal penting yang harus diketahui oleh para murid. Susah Bapak Ibu pada saat itu. Murid-murid tidak mengerti sepenuhnya. Tapi berbahagialah kita
kita yang disebut sahabat-sahabat Yesus yang hidup di era sekarang. Lewat firman-Nya, Tuhan memberitakan kepada kita, orang percaya, seluruh karya dan pelayanan Yesus sebelum dia pergi ke rumah Bapa. Kristus mengalami apa yang kita alami. Dia mengatasi pencobaan hidup manusia. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus ada di dunia, dia tidak dicobai. Oh, dia sudah terlebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Bahkan godaan itu bisa langsung datang dari setan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di saat dia kelaparan, haus, dicobai oleh setan langsung. Akan tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang besar terjadi. Karya yang besar terjadi. Tuhan mati tidak hanya berhenti di situ, tetapi kebangkitannya merupakan suatu bukti kemenangan yang lebih besar setelah hal-hal penangkapan, penyalipan, dan kematian itu terjadi. Kebangkitannya dari antara orang mati itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah menaklukkan dunia ini. Sahabat Yesus, saya mau undang kita semua untuk kembali kepada tujuan awal kita sebagai anak-anak yang sudah dimenangkan Yesus. Declare, perkatakan, aku adalah sahabat Yesus yang berkemenangan. Sahabat Yesus yang berkemenangan itu menaruh kepercayaan diri hanya di dalam Yesus. Dan biarlah pada saat ini kita katakan komitmen kita kepada Tuhan. Biarlah kepercayaan diri kita tentang iman kita hanya didasari oleh kebenaran firman dan hikmat Tuhan. Minta turunan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan apabila kita sudah mulai sombong dan berpikir kita sudah tahu. Apalagi bila pengenalan kita akan Dia menggunakan pemahaman kita sendiri. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta supaya kita gak jatuh. Kita minta supaya kita gak meninggalkan Tuhan pada masa sulit karena namanya. Bapak Ibu, apa yang diperkatakan Yesus bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meyakinkan kita dan meneguhkan kita. Pesannya tampak mengerikan. Musuh akan mengucilkan kita atau bahkan membunuh kita, para pengikut Kristus. Namun, kita sudah mengetahui semuanya. Semua sudah diberitahukan Tuhan bagi kita. Itu adalah sesuatu yang seharusnya memberikan keyakinan kepada kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus memegang kontrol. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Kita minta sama Tuhan sebagai sahabat Kristus yang berkemenangan. Biarlah sukacita yang kita miliki, sukacita yang kita miliki oleh orang-orang yang percaya. Kalau misalnya kita katakan aku orang percaya, jadi sukacita yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang lahir baru, biarlah berasal dari pengetahuan dan keyakinan. Penting Bapak Ibu, kita gak cuma tahu,
Tapi kita yakin bahwa yes, dunia akan membawa penderitaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, Kristus telah mendapatkan kemenangan akhir tersebut. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membatalkannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita serahkan komitmen kita di hadirat Tuhan. Kalau misalnya kita perkatakan, aku adalah sahabat Kristus. Aku adalah sahabat Kristus yang berkemenangan. Kita angkat tangan kita. Kita mau serahkan segala beban yang kita miliki pada saat ini. Kita mau serahkan segala kesombongan yang kita miliki pada saat ini. Dan biarlah Roh Kudus saat ini beracara dalam kehidupan kita. Roh Kudus saat ini memberikan urapan yang baru bagi kita. Sehingga pewahyuan yang benar yang datang hanya dari Yesus akan memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita memiliki pemahaman yang benar akan dirinya. Kita tidak gagal, kita tidak akan jatuh. Dan kita tidak akan meninggalkan Yesus. Kita akan setia sampai pada akhirnya Yesus datang. Dan kita akan tetap berpegang teguh, yakin bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Penganiayaan boleh terjadi, tetapi ada sukacita dari Tuhan, tetapi ada penyertaan dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, karena kita sudah tahu endingnya. Kemenangan yang terakhir ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus dan sudah didapatkannya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan kami mau perkatakan, kami adalah sahabat-Mu. Kami adalah sahabat-Mu Yesus. Kami adalah sahabat-Mu Kristus yang berkemenangan. Kami membawa victory yang Tuhan sudah dapatkan dan Tuhan sudah berikan kepada kami. Di saat kami menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan, di saat kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau nyatakan itu dengan tidak gentar, dengan tidak malu akan Injil-Mu Tuhan. Kami tidak mau malu akan keselamatan yang sudah kami dapatkan dari Engkau Tuhan. Dan kami tidak akan malu untuk menyatakannya Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemenangan sudah kami dapatkan. Dan kami dapatkan itu hanya di dalam Engkau Yesus. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa. Kami mau bersyafaat Tuhan. Bersyafaat bagi saudara-saudara kami. Teman-teman kami, anggota keluarga kami yang terdekat Tuhan. Di dalam hati kami Tuhan, kami mau taruh nama mereka. Bapa, dalam kesusahan yang terjadi Tuhan, dunia tidak semakin baik Tuhan, dunia semakin buruk Tuhan, tapi kami mau berdoa, biarlah mereka Tuhan, yang juga percaya akan Engkau, dapat tetap berdiri teguh, tetap memegang janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang kami yakini akan terjadi, dan sudah terjadi. Biarlah iman mereka tidak goyah Tuhan, iman mereka tetap berdiri teguh di atas batu karang, di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, kesehatan yang sempurna, berkat-Mu Tuhan, Kau akan berikan dan Engkau cukupkan mereka Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berkekurangan akan Engkau cukupi, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang mencukupi kami. You are the Jehovah Jireh. You are the Jehovah Nisi. Engkaulah penyembuh kami Tuhan. You are the Jehovah Shalom for us. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami mau angkat panji-panji keselamatan-Mu Tuhan. Kami akan bawa kemanapun Tuhan kami pergi.
Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi pemimpin kami Tuhan. Pemimpin kami yang ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Gereja yang sudah Engkau bangun ini Tuhan. Engkau yang akan mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan, beserta dengan keluarga Bapak Ivan Sitompul, Ibu Ruth, dan juga ketiga anaknya. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas keluarga ini Tuhan. Engkau akan pakai mereka Tuhan. Engkau akan nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gereja-Mu ini Tuhan lewat mereka. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan mengajarkan mereka. Engkau sendiri yang akan menegur mereka Tuhan. Engkau sendiri yang akan berjalan di depan mereka Tuhan, di dalam memimpin kami, para domba-dombanya. Berdoa juga Tuhan bagi pemimpin kami yang ada di tempat pekerjaan kami. Mungkin mereka tidak percaya dengan Engkau, tapi Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan bagi kami sebagai hamba yang taat akan Engkau Tuhan. Kami juga akan melakukan semua bagian kami di tempat pekerjaan kami seperti kami akan memberikannya itu kepada Engkau. Sehingga lewat pekerjaan, lewat hasil yang kami lakukan Tuhan, perbuatan-perbuatan kami Tuhan, akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di depan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia dan bangsa Australia, kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, bagi Indonesia, biarlah Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi dan beserta wakil dan para menteri. Biarlah Tuhan, dalam waktu yang sebentar lagi akan juga diadakan pemilihan umum Tuhan pada tahun 2024, mereka dapat tetap dengan fokus menjalankan apa yang sudah menjadi program, apa yang sudah menjadi rencana buat bangsa Indonesia. Dan biarlah setiap program-program yang dijalankan ini, biarlah semuanya itu berjalan dengan lancar, berjalan bukan untuk motivasi kepentingan sendiri, tetapi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Engkau taruh Tuhan rasa takut akan Engkau di hati para pemimpin ini Tuhan. Meskipun mereka mungkin tidak mengenal Engkau, tapi kami yakin dan percaya mereka dipilih oleh Engkau Tuhan, dan ada kuasa-Mu Tuhan, ada campur tangan-Mu Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kami berdoa bagi stabilitas dan keamanan bangsa Indonesia, apalagi di saat-saat ini Tuhan yang sedang mempersiapkan pemilu Tuhan. Biarlah tidak ada sesuatu yang bisa dipakai oleh pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri, sesuatu yang mengeruhkan suasana Tuhan. Dan biarlah ada damai, ada sejahtera-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dan Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Australia, bagi kami yang bisa tinggal di negeri ini. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Kau berkati Prime Minister beserta jajaran kabinetnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu yang ada di dalam kabinet ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Engkau pakai lebih lagi untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Dan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan akan ada turut campur tangan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan kuasa si jahat yang mengontrol semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga di kesempatan ini bagi teman-teman kami yang lemah,
lemah secara jasmani dan juga lemah secara rohani. Dalam kelemahan mereka Tuhan, mereka mungkin undur diri dari Engkau. Mereka mungkin mempertanyakan Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, bawa teman-teman kami ini Tuhan. Di dalam kelemahan mereka, biarlah kuasa-Mu nyata. Dalam kelemahan mereka Tuhan, biarlah karunia-Mu dinyatakan Tuhan. Dalam kelemahan mereka Tuhan, biarlah mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Sehingga mereka dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan jamahan roh-Mu Tuhan. Dan mereka dapat kembali Tuhan disembuhkan, dapat kembali Tuhan menyatakan Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi kebutuhan kami Tuhan untuk saat ini. Bapak, kami mau serahkan segala beban yang kami dapatkan, yang kami miliki untuk saat ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami untuk tetap selalu berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau berkata, di saat kami meminta di dalam nama-Ku, apapun yang kami kehendaki di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikannya. Kau cukup-cukupkan kami Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, Engkau yang akan memberikannya. Karena Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menguatkan kita, akan memimpin kita, akan menuntun kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran firman-Nya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan Ia akan dapati kita setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin.